Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran matematika wajib kelas 11. Kita lanjutkan materi pembelajaran kita ya. Kemarin kita sudah membahas limit dan cara menghitung limit, dan hari ini kita lanjutkan materi ke halaman 115 di subbab 4 menentukan nilai limit tak hingga. Jadi kita masuk ke konsep-konsep tak terhingga ya. Ini untuk awalan saja. Di sini ada sebuah fungsi ya. Fungsinya ini, maaf kurang besar mungkin, yaitu 1 per x min 2 kuadrat. Kalau digambarkan hasilnya ada di sampingnya ini. Ini kalau fungsi ini digambar hasilnya seperti ini. Nah, dari gambar itu kita tahu bahwa limitnya, grafiknya itu gak nyambung. Ya, yang dari kiri ke atas, kemudian yang kanan dari atas ke bawah seperti ini. Itu kan tidak nyambung antara ini dengan ini. Karena itu kita akan bahas menggunakan limit. Jadi kalau fungsi ini kita dekati ya, x-nya kita dekati dari kanan, dari angka 3, ya kan di sini yang hilangnya itu di angka 2. Kita dekati dari kanan, dari angka 3. Kalau 3 kita masukkan ke fungsi hasilnya 1. Kemudian lebih dekat lagi 2,5, kita masukkan ke fungsi hasilnya 4. Lebih dekat lagi 2,25, kita masukkan fungsi hasilnya 16. Kemudian lebih dekat lagi 2,1, hasilnya 100. Jadi aneh dari sini ya, dari 2,25 ke 10 itu cuma turun 0,15. Nah, sedangkan fungsinya naik dari 16 ke 100. Ya, turunnya sedikit tapi fungsinya naiknya sangat besar. Kemudian lebih dekat lagi 2,01. Hasil fungsinya 10.000 kalau dihitung ya. Kalau kalian hitung, kalau dengan kalkulator bisa. Ya, 2,01 masukkan fungsi hasilnya 10.000, jauh lebih besar lagi. Kemudian kalau kita dekati lebih dekat hasilnya maka semakin besar. Ada 1 juta, ada 100 juta, bahkan 1 miliar lebih kalau kalian menghitung lebih dekat lagi dengan angka 2. Itu kalau dari kanan. Kalau dari kiri, kita dekati dengan angka 1 ya di sini. Kita masukkan x sama dengan 1, hasil fungsinya 1. 1,5 hasilnya 4. 1,75 hasilnya 16. Naik sudah ya. 1,9 hasilnya 100. Nah, dari sini naiknya sudah sangat besar. 1,99. Lebih dekat lagi hasilnya 10.000. Dan yang paling dekat 1,9999 hasilnya segini. Nah, dari dua kesimpulan ini bagaimana? Yaitu jika x-nya mendekati 2, fungsinya semakin besar sampai tak terhitung, kan seperti itu. Tak terhitung itulah yang dinamakan sebagai sebagai tak hingga atau tak terhingga, yang dilambangkan seperti angka 8 yang mendatar seperti ini. Tanda plus di sini maksudnya dia positif ya, membesarnya ke arah positif. Sedangkan nanti ada negatif tak hingga, itu membesarnya semakin ke bawah, semakin negatif. Nah, itu adalah konsep dari sesuatu yang tak terhingga. Tak terhingga itu bukan bilangan real, tetapi itu bilangan yang ada. Intinya sesuatu yang tak terhingga itu ada. Seperti itu. Kemudian ini sama ya penjelasan-penjelasan dari yang saya jelaskan tadi. Jika fungsinya dibalik, hasilnya akan minus tak hingga. Kemudian di sini ada lagi, di bawah sendiri ada suatu fungsi ya, fx sama dengan 1 per x kuadrat. Ya. Kemudian kita mengambil nilai x1, hasilnya 1. Kita mengambil nilai x2, masukkan fungsi, hasilnya 0,25. Kita ambil x5, masukkan ke fungsi, hasilnya 0,04. Kita ambil 10, hasilnya 0,01, dan seterusnya. Dari fungsi ini kita tahu ya, jika x-nya semakin membesar, fungsinya itu akan semakin mengecil. Mengecil ke angka 0. Ya, mengecilnya bukan negatif tetapi mendekati 0. Semakin besar x-nya, fungsinya semakin mendekati 0. Kalau kita gambar itu kurang lebih seperti ini ya. Ketika x-nya semakin besar, maka fungsinya itu semakin mendekati 0.
tetapi tidak 0, mendekati 0. Fungsi seperti ini kita sebut sebagai fungsi tak hingga. Ya, untuk rumus jelasnya ada di update itu, maaf, kurang besar. Ya, ini pencahayaannya kurang bagus, ini kalian bisa baca sendiri ya. Bahwa kesimpulannya limit X mendekati tak hingga dari suatu fungsi 1/X ya. Jika ada fungsi bentuknya per seperti ini, 1/X atau 1/X kuadrat, 1/X pangkat 3 atau yang lain, itu jika X-nya mendekati tak hingga, limitnya mendekati 0. Jadi yang dari penjelasan tadi kesimpulannya adalah jika ada fungsi yang ada 1/nya, X-nya di bawah, atau X kuadrat ada di bawah, jika X-nya membesar, maka limitnya akan mendekati 0. Kesimpulannya seperti itu dari penjelasan ini. Baik, itu untuk penjelasan saja. Kita langsung ke bagian paling pentingnya, yaitu menghitung limit. Menghitung limit. Jadi ini ada beberapa bentuk limit yang khas, ya, yang biasa keluar dalam ujian. Itu biasanya memang sesuatu atau bentuk-bentuk yang mudah untuk dihitung. Biasanya seperti itu. Untuk yang bentuk pertama itu bentuk ini rasional, bentuk per. Ya, bentuk fungsi, dua fungsi yang dipisahkan pembagian. Ini bentuk yang pertama. Bentuk limitnya X mendekati tak hingga. Kalau yang kemarin kan bentuknya X mendekati suatu nilai tertentu, sudah kalian pelajari. Sedangkan yang ini bentuknya X-nya mendekati tak hingga dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Langsung saja di sini strateginya bagaimana? Jika ada dua buah fungsi, ya, misalkan yang nomor 1 ini, 2x kuadrat plus 5x min 3 per x kuadrat plus 7x plus 6. Misalkan ada dua fungsi itu, ya. Kemudian kita mau menghitung limit itu, limit fx per gx. Cara menghitung limit fungsi tak hingga untuk bentuk per seperti ini, kalian hanya perlu membagi setiap komponen-komponen yang ada pada fungsi dengan X dengan pangkat paling besar. Yang di sini muncul X paling besar angka berapa? Kuadrat, yaitu X kuadrat ini. Ada dua, ya kan? Ini yang paling besar. Karena itu setiap komponen itu kalian bagi dengan X kuadrat. Yaitu 2x kuadrat dibagi x kuadrat. 5x dibagi x kuadrat. 3 dibagi x kuadrat. Yang bawah juga begitu. X kuadrat dibagi x kuadrat. 7x dibagi x kuadrat. 6 dibagi x kuadrat. Hasilnya, yang pertama tadi 2, hilang ya. X kuadratnya masing-masing saling menghilangkan. Kemudian yang di sini sisa x, ya. Ini 5 ya, keliru cetak. Ini harusnya 5/x. Mohon kalian bisa koreksi nanti. 5/x, berarti bukan 5x ini. 5/x min 3/x kuadrat, yang di bawah 1, ya. Kemudian 7/x, ini keliru lagi. 7/x plus 6/x kuadrat. Nah, setiap komponen ini, kalau kalian merujuk pada rumus yang tadi, masih ingat? Limit X mendekati tak hingga untuk suatu yang diper X-nya. X-nya ini bisa X kuadrat ya, bisa X pangkat 3 atau X yang lain. Rumusnya tadi begini. Ini pasti menghasilkan 0, yang di sini juga menghasilkan 0. Rumus yang tadi, yang pertama. Karena itu bentuk ini 5/x ini dan 3/x kuadrat serta 7/x dan 6/x kuadrat itu sama-sama keempat-empatnya ini 0. Kenapa? Karena yang tadi, rumus yang tadi, setiap ada 1/x atau angka berapapun di atas ya, yang penting x-nya ada di bawah, x-nya di bawah, kemudian dilimitkan x mendekati tak hingga, maka hasilnya 0. Karena itu 5/x, 3/x kuadrat, 7/x dan 6/x kuadrat itu keempat-empatnya 0. Lihat di sini. Keempat-empatnya 0. Yang tersisa hanya 2 dan 1. 2 dibagi 1 hasilnya 2.
2. Maka ketemulah limit ini yang di depan tadi, limit X mendekati tak hingga dari ini hasilnya adalah 2. Ya, seperti itu caranya. Jadi caranya yaitu setiap komponen dikurangi, dibagi atau diperkan dengan X dengan pangkat paling besar yang muncul dalam fungsi. Contoh kedua juga sama. Di sini yang muncul paling besar X kuadrat, maka semua komponen dibagi dengan X kuadrat. Ini hasilnya seperti ini. Nah, karena yang di atas ini 1/X dan 3/X kuadrat itu kalau dilimitkan hasilnya 0, maka bagian atasnya 0. Ini artinya kan 0/1. 0/1 itu 0. Kemudian kasus yang ketiga, ya, ini ada seperti ini. X pangkat 3 di sini muncul, maka semua komponen dibagi X pangkat 3. Ya, di sini. Kemudian yang tersisa ini, kemudian yang sisa, yang bawah itu semuanya 0. Yang di atas misalkan sisa 1, itu bagaimana? Ya, karena kalau bentuk sebelumnya kan saya berikan bahwa bentuk sesuatu per 0 itu sesuatu yang tak terdefinisi, itu untuk yang kemarin. Jadi untuk yang ini, karena ini limit mendekati tak hingga, maka sesuatu yang tak terhingga itu masih didefinisikan, masih bisa dianggap sesuatu yang ada, sesuatu yang tidak terdefinisi. Jadi ada, sepenting ada. Jadi 1/0 dalam limit fungsi tak hingga itu ada, hasilnya adalah tak hingga. Ingat ya, ini hanya berlaku pada materi limit 1/0 itu tak terhingga. Untuk materi lain, untuk matematika di luar limit, kalian jangan pernah menghitung bahwa 1/0 itu hasilnya tak hingga. Tidak seperti itu. Itu hanya ada di limit. Baik, untuk ini saya kira cukup ya. Mungkin satu soal untuk lebih mantapkan ya. Ada satu soal ini, misalkan ya, kita coba. Saya tulis dulu, limit dari X mendekati tak hingga 3x kuadrat min 6x plus 5, 4x kuadrat min 5x min 3. Nah, sudah saya salin di sini. Langkah pertama, tentukan x paling besar, yaitu di sini x kuadrat, ya kan? Karena itu semua komponen dibagi dengan x kuadrat, 3x kuadrat bagi x kuadrat, min 6x dibagi x kuadrat, 5 dibagi x kuadrat. Yang bawah juga 4x kuadrat dibagi x kuadrat, 5x dibagi x kuadrat, 3 dibagi x kuadrat. Nah, untuk yang depan jelas ini saling menghilangkan, tinggal angkanya saja 3 ya. Kemudian yang ini min x dan x kuadrat, berarti yang bawah tinggal 1. Berarti tinggal X saja, 6/X yang di sini. Kemudian 5 tidak bisa dicoret, berarti tetap 5/X kuadrat. Di sini tinggal 4. 5x/X kuadrat dicoret tinggal 1, berarti tinggal X saja, 5/X. Ya kan? Kemudian yang terakhir tidak bisa dicoret, biarkan min 3/X kuadrat. Nah, dari sini komponen-komponen ini yang ada X di bawah, keempat ini, kalau dilimitkan, ya, kalau dilimitkan X mendekati tak hingga, ini hasilnya 0 semua, 4-4-nya. Ya, keempat ini, yang saya kotak ini, itu menghasilkan nilai 0. Berarti yang tertinggal 3 dikurangi 0, 0, 4 dikurangi 0, kurangi 0. Berarti yang tertinggal hanya 3/4. Jadi begitu. Jadi jawaban untuk soal ini, limit X mendekati tak hingga dari ini, hasilnya adalah 3/4. Jawabannya di LKS adalah B. Ya, bisa kalian lihat jawabannya B. Itu untuk
limit tak hingga yang pertama. Kita lanjutkan yang kedua di video berikutnya. Saya akhiri sampai di sini. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.